Hai, perkenalkan, aku Nurwada Arafah. Aku mau cerita, jadi aku punya dua orang sahabat, yaitu mereka. Pertama kali ketemu mereka adalah pada saat sekolah dasar. Pada saat itu, saat memulai hubungan komunikasi dengan mereka, terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada tahap orientasi. Pada tahap ini, kami hanya memulai pembicaraan yang pendek dan sederhana, misalnya menyapa ketika bertemu. Dan tahap ini ada ketika baru bertemu dengan seseorang. Yang kedua ada tahap pertukaran efek eksploratif. Pada tahap ini, proses komunikasi yang sebelumnya hanya sederhana, kini berlanjut, yang ditandai dengan mengekspresikan sikap-sikap pribadi tentang topik-topik umum, misalnya topik pembelajaran yang menurut kami sulit. Yang ketiga, ada tahap pertukaran efek. Karena komunikasi yang dilakukan berlanjut terus-menerus, kami mulai merasa nyaman. Dan pada tahap ini, mulai berbicara tentang hal-hal yang bersifat pribadi dan personal. Yang terakhir, ada tahap pertukaran stabil. Pada tahap ini adalah tahap yang paling inti, komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus hingga kami merasa memiliki persamaan yang membuat kami nyambung untuk berinteraksi. Akhirnya, timbullah keintiman dan masing-masing individu merasa memiliki komunikasi yang efektif dengan sangat baik satu sama lain. Keterbukaan ada pada tahap ini. Karena sudah menjalani 4 tahap inilah, kami dekat dan bersahabat. Keempat tahap tersebut dalam komunikasi antar pribadi ada dalam teori penetrasi sosial. Teori yang digambarkan oleh Irwin Altman dan Dalmas A. Taylor ini disebut juga sebagai onion theory, yang dimana proses kita mengenal orang lain bagaikan sebuah bawang yang memiliki sejumlah lapisan yang dapat dikupas. Teori ini dirumuskan untuk memahami relationship development antar individu. Konsep dasar dari teori ini adalah pengungkapan diri atau self-disclosure. Self-disclosure adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang diri kita, yang kita yakini mereka belum mengetahuinya. Ngomongin tentang mereka, sekarang jarang banget berkomunikasi. Mungkin karena jarak yang memisahkan, dan saat ini punya kesibukan masing-masing. Dan mungkin sekarang kami ada pada tahap deprenation. Tahap dimana ketika sebuah hubungan mulai jatuh dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di tahap ini, hubungan komunikasi udah mulai jarang dan renggang. Tetapi, untuk mengatasi deprenation, kami memanfaatkan teknologi untuk bisa menjalankan komunikasi antar pribadi. Caranya, dengan berkomunikasi lewat grup WhatsApp, baik itu melalui chatting atau video call. Di sini, kita bisa cerita atau mengingat-ingat kembali kejadian lucu yang pernah kita alami. Nah, itu ceritaku tentang komunikasi antar pribadi dengan sahabat. Terima kasih.